Nah oke ya, video kali ini saya akan mereview sebuah motor naked kelas 150cc, tepatnya 155cc dari Yamaha, yang dari dulu ya, kalian sudah request, dan kebetulan dulu kan belum dapat ya, akhirnya sekarang dapat. Motor apakah itu? Yamaha XXR 155. Sometimes, yeah, the end, got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, yeah. You don't really wanna know me, hanging in the corner with a nosebleed, high on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later, trying to find me, still trying to figure out the line piece, looking for the love inside me, inside me. Nah, ini adalah Yamaha XXR 155. Kalau sesuai dengan plat nomornya, ini tahun 2020 ya. Dan unit yang saya review ini adalah unit pinjaman dari dealer Yamaha Malang. Nah, kebetulan saya dapat warna yang salah satu favorit saya sih. Jadi warnanya itu silver dove dengan jok warna coklat. Nah, seperti ini ya tampangnya. Motor ini adalah kelas terkecil dari keluarga XXR series, karena di atasnya itu kan ada XXR 700 dan juga XXR 900 ya. Dan ini basisnya sama dengan MT15 dan juga R15 V3. Jadi bisa dibilang ini motor sport tapi bergaya klasik. Maka dari itu dari Yamaha menyebutnya Sport Heritage. Nah, ini sedikit menyinggung kompetitornya ya. Ini sebenarnya kalau lihat dari fitur dan juga harganya, itu kalau di Indonesia nggak ada kompetitornya sama sekali. Cuman kalau paling dekatnya ya, itu adalah Kawasaki W175. Itu pun secara fitur dan teknologi jauh sih, karena kan beda tema. Tapi sama-sama model klasik gitu aja. Nah, sebenarnya ada sih dari Honda, yaitu CB150R X Motion, yang itu ada di Thailand ya, cuman dari pihak AHM-nya tidak dimasukkan ke Indonesia. Jadi otomatis bisa saya bilang pemain tunggal lah untuk kelas Sport Heritage ini. Pertama saya lihat dari desainnya dulu ya. Ini jujur desainnya ini saya paling suka, karena namanya juga desain retro atau klasik itu ya. Itu benar-benar susah sekali termakan oleh zaman. Makanya kalau misalnya motor ini nggak ganti model sampai beberapa tahun ke depan, itu pasti masih bagus sih, karena ya itu tadi ya, ini bertemakan klasik ya. Mungkin kedepannya kalau ganti model mungkin ada beberapa perkembangan teknologi lagi. Nah, untuk desainnya seperti ini ya. Ini khas sekali warnanya, silver dove dengan jok warna coklat. Oke, sekarang saya lihat detailnya dulu yang depan ya. Yang pasti dari lampu. Nah, untuk lampunya seperti ini, modelnya bulat. Dan untuk lampu depannya ini full LED ya, kecuali lampu seinnya ini masih halogen. Kalau kita nyalakan, nah seperti ini, bisa kalian lihat. Ini ada DRL atau lampu kota. Ini menyalanya setengah lingkaran ya, jadi nggak full satu lingkaran gitu, tapi hanya setengah lingkaran. Kemudian untuk lampu dekat, coba saya nyalakan. Nah, untuk lampu dekatnya ada di bawah sini ya. Di sini ada 2 titik LED. Tuh, kalau kita lihat, nah itu kan ada 2 titik. Untuk lampu jauhnya hanya 1 titik. Nah, di sini. Tapi semuanya full LED sih, jadi kesannya modern. Tapi untuk lampu sein
seperti yang saya bilang tadi. Nah, AC-nya ini masih halogen ya. Dan bentuknya kalau kita lihat, saya matikan dulu ya. Nah, bentuknya kalau kita lihat itu seperti motor Yamaha yang sport zaman dulu ya, seperti Vision generasi pertama, kemudian Yamaha Bison, lalu yang terbaru itu ada di Yamaha New R25. Kalau secara bentuk sih ya masih masuk-masuk aja sih. Cuman kalau kalian mau kesannya lebih seperti big bike atau motor besar seperti kakaknya, mikanya tinggal ganti aja atau kasih stiker warna clear orange. Itu jadi kelihatan lebih big bike ya. Nah, mumpung lampunya menyala, saya akan lihatkan yang belakang. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini ya. Ini juga saya suka, modelnya itu bulat dan sudah LED ya yang pasti. Jadi lampu belakangnya itu LED, ada di belakang sini dan melingkar seperti ini ya. Nah, untuk tengah-tengah ini adalah lampu rem. Coba saya rem agak jauh ya. Nah, remnya seperti ini. Tuh, cantik ya. Dan untuk lampu C-nya sama sih dengan yang depan, bentuknya sama, juga masih halogen. Nah, untuk rumah lampu belakangnya ini, nah ini saya kalau lihat di gambar dulu ya, waktu pertama kali rilis itu kok saya cukup khawatir ya dengan adanya lampu yang model seperti ini, karena khawatirnya itu kalau misalnya dipakai boncengan, penumpang dikhawatirkan bisa menduduki di sini sih kalau misalnya terlalu mundur, dan juga kalau misalnya dia posisi naik atau turun, karena kaki melangkah itu kan yang pasti melewati sini ya, atasnya sini. Nah, kalau kakinya itu tidak terlalu tinggi ya bisa mengenai ini. Tapi kalau saya lihat sih cukup kokoh ya. Dan bentuk rumah lampunya juga lumayan besar. Jadi ya untuk ketahanannya bisa dibilang cukup kuat. Oke, kita matikan dulu. Kemudian kita kembali ke depan, yaitu untuk lihat kaki-kakinya ya yang pasti. Pertama dari suspensi, ini dia sudah upside down. Nah, seperti ini ya. Suspensinya sudah upside down dan ini berwarna hitam, nggak seperti di MT-15 yang warnanya itu emas ataupun R15 V3 atau V4 ya. Nah, ini warnanya hitam. Jadi kesan kekarnya itu nggak sekelihatan yang warna emas. Tapi kalau dilihat lagi sih lumayan oke ya, jadi seperti misterius gitu. Dan diameternya 37 mili, ya sama sih dengan yang lain. Tapi untuk versi anniversary itu warnanya emas. Nah, itu kapan-kapan kalau misalnya saya sudah sempat untuk mereview motornya, saya akan review ya untuk yang versi anniversary-nya. Kemudian untuk peletakan plat nomor, nah ini ada di sini, ada di bawah lampu depan. Ini bagus sih, jadi nggak terlalu merusak desain motor ini ya. Karena kalau dipakai di atas lampu depan itu rasanya aneh banget sih. Kayak di 175 itu kan aneh ya kalau ditaruh di atas. Kemudian dari spakbor, nah spakbornya seperti ini ya. Nah, ini yang saya review, spakbornya warna hitam doff dengan tambahan bodi aksen warna silver. Untuk bahannya sih ini plastik, jadi bukan plat besi ataupun semacamnya. Ya umum sih untuk motor zaman sekarang, karena motor ini kan juga bertemakan sport ya. Kalau dipakaikan plat besi itu otomatis menambah berat motor itu sendiri sih. Meskipun nggak seberapa, tapi kalau semuanya banyak yang berbahan besi, itu pasti motor akan menjadi lebih berat. Nah, untuk aksen silvernya ada di sini. Jadi spakbor ini sama ini itu disambung dengan baut ini sih, baut L namanya. Kemudian untuk bagian remnya ini udah cakram yang pasti. Ya aneh juga sih kalau belum cakram. Nah, ini cakram, dia cakramnya model lingkaran lurus dan diapit dengan kaliper 2 piston dan warnanya hitam ya. Kemudian dari velgnya ini juga sama dengan MT-15, itu modelnya palang Y tegak dengan lebar 2,75 inch. Dan untuk bannya, nah ini yang jadi pembeda ya
dengan MT-15. Bannya ini model dual purpose atau apa istilahnya ya, semi tahu atau gimana gitu. Biasanya sih menyebutnya dual purpose karena modelnya dia disiapkan untuk berbagai medan, maupun itu aspal, kemudian pasir, ataupun ya off-road gitulah. Cuman nggak off-road yang berat ya, off-road ringan. Untuk bannya sama sih, dia pakai IRC tapi dengan tipe yang berbeda. Ini tipenya IRC Trail Winner dengan ukuran 110/70 ring 17. Nah, mumpung ngomongin kaki-kaki depan, daripada saya nanti lupa ya, saya akan bahas kaki belakangnya juga. Nah, untuk kaki belakangnya seperti ini ya. Ini dari swing arm dulu. Swing armnya ini sama dengan R15 V3 dan juga MT-15, dimana dia model banana ya, berbahan aluminium. Dan di sini ada hager kecil, sama sih dengan saudaranya. Dan untuk gearnya, nah ini kalau nggak salah dia lebih kecil daripada MT-15, dan ukurannya mungkin nggak jauh beda ya, atau mungkin sama persis dengan R15 V3. Coba nanti kalau kalian ada yang paham atau tahu, bisa komen di bawah ya, sekalian kita berbagi pendapat dan juga informasi. Nah, untuk remnya seperti ini ya. Cakramnya sama dengan yang depan, modelnya lingkaran lurus dengan kaliper satu piston dari Nissin. Lalu untuk velgnya secara model sama ya dengan yang depan, cuman beda lebar. Ini lebarnya 4 inch. Dan untuk ban belakang IRC Trail Winner dengan ukuran 140/70 ring 17. Kemudian dari shock breaker yang belakang, nah ini warnanya kuning, cukup mencolok ya, karena warnanya paling beda sendiri dari keseluruhan bodi motor ini. Warnanya kuning dan dilengkapi dengan link. Nah, linknya di sini. Tapi ini tidak dilengkapi dengan penyetelan ya, penyetelan redaman. Jadi mungkin kalau kalian yang kurang sesuai dengan karakter suspensi ini, ya pilihannya hanya ganti aja, ganti yang aftermarket. Tapi karakternya seperti apa nanti saya akan jelaskan di video test ride ataupun ergonomi ya. Kita beralih ke bagian tangki. Nah, untuk tangkinya seperti ini ya. Ini secara bentuk benar-benar klasik, tapi seperti di saudaranya ya. Ini adalah tangki cover, jadi bukan tangki aslinya. Untuk tangki aslinya ada di dalam situ, dan kapasitasnya 10,4 liter. Ya, bagi kalian dengan penggunaan tangki cover seperti ini membuat kesan kopong atau apa ya, kurang kokoh gitu ya. Tapi kalau untuk segi perawatan ya jangan sampai ya kalau kita misalnya kecelakaan atau jatuh itu. Nah, tangki kita itu terlindungi dengan adanya cover ini. Jadi kalau misalnya menyentuh tanah itu dia nggak langsung mengenai tangki, tapi mengenai covernya. Jadi nanti yang rusak kan hanya covernya. Otomatis biaya penggantian lebih murah daripada kita memperbaiki tangki aslinya. Untuk tutup tangki bahan bakarnya model datar ya. Jadi dia itu sama dengan motor saudaranya, karena temanya sport heritage ya. Biasanya kan motor klasik itu kan modelnya timbul, kalau ini datar. Dan di sini ada logo XXR, bagus ya logonya, asik gitu. Dan modelnya timbul, bukan stiker. Dan untuk logo Yamaha-nya juga di sini juga timbul. Warnanya bukan chrome yang mengkilap gitu ya, tapi seperti silver chrome. Jadi ini silver dove, ini silver chrome-nya. Untuk joknya seperti ini, modelnya tandem dan rata ya. Jadi tidak ada perbedaan jarak ketinggian, sedikit banget sih. Kalau kita lihat dari sini, ingat seperti motor apa? BMW R90. Ya seperti itu. Jadi kesannya itu karena mirip dengan motor yang jauh lebih mahal dan lebih premium, ini jadi ikutan mewah gitu loh. Modelnya datar, kemudian warnanya coklat dengan desain klasik. Nih, dengan jahitan-jahitan asli, dan ini ada semacam sekat-sekat. Bagus sih. Tuh kan.
Nah, untuk sisa bodinya ada di mana aja sih? Sisa bodinya ada di samping sini. Dan dilengkapi logo SXR, tapi ini stiker ya. Beda dengan yang di tangki tadi. Kemudian di sini ada aksen juga warna silver. Dan ini bahannya besi ya, bukan plastik. Kalau kita ketuk bunyi tik 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 tik, ini berarti bahannya besi. Jadi menambah kesan apa ya? Kesan padat motor inilah. Tuh, jadi lebih gahar kan. Nah, untuk bagian belakangnya itu bodinya hanya di bagian sini. Ini semacam seperti spakbor kolong kalau di motor klasik ya, karena kan motor klasik itu biasanya di bagian sini nggak ada hagernya, jadi langsung daerah sini. Dan disambung di sini ada spakbor. Jadi untuk penempatan lampu sein, kemudian lampu plat dan plat nomornya sendiri, kemudian di sini ada reflektor. Jadi ada di bagian spakbor. Mungkin kalau kalian yang suka modifikasi, pasti spakbor ini akan kalian lepas ya. Karena secara desain sih, nah seperti ini, secara desainnya itu seperti dipaksakan untuk dipakaikan spakbor ya. Tapi ini dari Yamaha dibuat seperti ini supaya memenuhi regulasi. Jadi kembali ya ke fungsi awal, karena spakbor itu kan untuk mencegah cipratan air atau kotoran itu naik terlalu tinggi. Kemudian kita lihat dari rangkanya. Nah, rangkanya ini model Delta Box. Itu istilahnya Yamaha ya. Kalau istilah umumnya itu perimeter. Mungkin bagi kalian ada yang beranggapan, wah ini desainnya kurang masuk sih, masa motor klasik pakai rangka model sport, harusnya kan pakai teralis atau segala macam. Nah, mungkin ya secara desain, tapi kalau untuk kelas 155 cc ini, menurut saya dengan rangka seperti ini itu membuat kesan lebih padat, karena kan namanya juga mesin 150 cc ya. Itu kan mesinnya nggak terlalu besar atau cenderung kecil. Jadi dengan adanya rangka seperti itu, otomatis bisa menutupi ruang mesin yang kosong, terutama bagian situ. Nah, ini kan kosong kan. Dengan adanya rangka seperti ini, dia akan jauh lebih padat. Kemudian di sini ada semacam cover. Ini sepertinya ada modul sih, entah modul apa. Soalnya di kanan kiri itu ada. Dan yang saya suka lagi adalah bagian kabelnya ini dibuat rapih, karena dibuat satu selang seperti ini ya. Karena di dalamnya itu banyak kabel-kabel kecil dan dirapihkan menjadi satu seperti ini. Keren sih, detail yang menurut saya itu sangat bagus. Oh ya, tadi di bagian bawah lampu ada klakson. Ini hanya satu ya, dan bunyinya cukup kenceng loh. Coba saya nyalakan. Suaranya itu kenceng, meskipun hanya satu channel ya, atau bukan stereo. Ya itu khasnya Yamaha sih. Seperti di NMAX itu kan juga lumayan keras ya untuk sebuah klakson standar. Oke, untuk bagian full step. Nah, full stepnya seperti ini. Ini juga khas motorsport. Memang basisnya ini motorsport ya. Jadi secara dudukan, kemudian desainnya juga khas motorsport. Dari yang depan, untuk pijakannya ini model jagung, jadi tidak dilengkapi dengan karet. Yang dilengkapi dengan karet hanya di sini untuk tuas persnelingnya, dan hanya satu tuas, jadi nggak ada yang ke belakang. Yang belakang, nah seperti ini. Tangkainya ini dia bisa dibongkar pasang, karena dia kan modelnya sendiri ya. Nah ini di sini ada bautnya. Nah untuk pijakannya sendiri ini model jagung sama dengan yang depan. Tapi perbedaannya untuk tangkainya yang belakang ini warna hitam, yang depan dia warnanya silver. Kita ke bagian mesin ya. Nah seperti ini mesinnya. Nah untuk mesinnya ini basisnya sama dengan MT15, R15 P3 dan juga Vision R ya, ataupun WR155. Tapi WR155 itu ada perbedaan di bagian peletakan radiator. Secara kapasitas sama, ini 155 cc, SOHC 4 katup, berpendingin cairan, dengan dilengkapi dengan VVA dan juga assist and slipper clutch. Jadi VVA itu menambah tenaga di putaran 7000 rpm ke atas, dan adanya assist and slipper clutch membuat kopling menjadi ringan, dan juga ketika engine brake atau deselerasi itu jauh lebih halus.
Kemudian untuk diameter kali langkah ini 58 kali 58,7 mm. Jadi karakternya square ya, merata, tenaganya dari bawah hingga atas. Perbandingan kompresi 11,6 banding 1. Jadi oktan yang pas untuk motor ini adalah oktan 95. 92 masih oke sih. Untuk tenaganya ini 14,2 kW di 10.000 rpm dan torsinya 14,7 Nm di 8.500 rpm. Dan dengan konstruksi mesin yang dilengkapi dengan VVA ya. Ini saya perbandingkan dengan ketika saya mereview Vision dan juga Vision R, itu di bagian sini, di bagian mesin ini. Untuk yang tipe R atau di motor ini, itu selangnya jauh lebih rame ya. Jadi kelihatan mesinnya itu lebih padat karena banyak selang-selang situ. Dan di bagian sini, nah ini adalah VVA-nya. Di dalam sini ada VVA-nya, jadi kita bisa matikan atau dihidupkan fiturnya. Nah, untuk radiatornya seperti ini ya. Bentuknya sih nggak terlalu besar dan di sini dilengkapi dengan cover warna silver. Kalau nggak salah, untuk yang tipe Thailand itu warna hitam, tapi untuk di Indonesia warnanya silver. Kemudian untuk knalpotnya, nah knalpotnya sendiri seperti ini ya. Ini secara bentuk beda dengan MT-15 dan juga R15 V3. Dia itu lebih membulat dan kelihatan lebih besar ya. Tapi dibandingkan dengan saudaranya ini jauh lebih keren sih dan jauh lebih sesuai dengan motornya itu sendiri. Untuk suaranya, nah coba saya hidupkan ya. Nah, untuk suaranya seperti itu. Suaranya cukup ngebas sih. Dan khas saudaranya juga lumayan halus. Tuh, kalau kita lihat knalpotnya. Nah, ini covernya seperti ini dan ada aksen-aksen berlubang seperti ini. Kemudian di bagian ujungnya ini dilapisi dengan cover berwarna silver. Oke banget ya, sesuai dengan desain motor ini. Nah, di sini ada undercowl ya, yang mana ini menambah kesan padat di bagian bawah mesin ini dan jadi lebih tertutup ya. Kemudian di bagian dalam ada tabung untuk radiatornya. Jadi untuk pengisian kalian bisa isi di bagian sini. Nah, kita ke bagian kokpit ya. Nah, untuk kokpitnya seperti ini. Dari stangnya dulu. Nah, stangnya ini model fat bar, jadi dia itu nggak terlalu naik tapi lebar. Dan ini sama dengan MT-15 dan juga motor saya Yamaha Saber. Kita lihat dulu bagian hand grip. Nah, hand gripnya seperti ini ya. Ini juga khas Yamaha dan konon katanya ini didesain langsung oleh Valentino Rossi. Dan untuk bagian bar end atau jalu stangnya, ini dia modelnya seperti ini dan warnanya silver ya. Untuk tombolnya di sebelah kanan, di sini ada engine kit switch yang jadi satu dengan tombol starter. Saya nggak ada hazard seperti di New MT-25 ya. Tapi secara bentuk sangat oke sih. Dia simple dan kesan big bag-nya itu lebih terasa. Untuk sebelah kiri ini juga sama sih seperti saudaranya. Di sini ada pas beam, lampu dekat, lampu jauh, klakson dan juga sein. Standar ya untuk yang sebelah kiri. Tapi yang unik sebelah kanan itu sih yang pasti. Nah, di sini ada spion. Spionnya ini sangat familiar ya bagi kalian pengguna motor Yamaha tahun 2010 ke bawah. Ini spionnya modelnya seperti ini. Seperti kotak tapi ini lebih ke arah oval sih. Dan mungkin bagi kalian yang punya motor ini pasti akan diganti yang model bulat. Tapi kalau sebagai standar seperti ini sih ada yang bilang kurang pantas. Tapi kalau dilihat sih ya masih masuk lah ya. Karena motornya bergaya klasik, spionnya juga klasik. Nah, untuk si handle kopling dan juga rem ini modelnya warna hitam ya seperti ini, standar seperti di MT-15 juga tuh. Dan bentuknya ini panjang ya,
dan apa ya, mengingatkan pada handle-handle remnya Yamaha Scorpio. Nah, untuk risernya sendiri ini lumayan tinggi ya, bahkan menurut saya sih tinggi ini, tuh bisa kalian lihat. Dan mungkin ekspektasi kalian akan nyaman ya motor ini. Nanti saya akan jelaskan di video ergonomi senyaman apa motor ini. Kemudian kita ke bagian kunci. Nah, kuncinya seperti ini. Ini kuncinya dilengkapi dengan pengaman magnet, jadi standar ya. Motor-motor zaman sekarang terutama yang 150 cc itu sudah model seperti ini. Ya ada sih yang pakai keyless, tapi itu masih di satu motor aja untuk yang tipe motor manual seperti ini. Dan untuk anak kuncinya seperti ini. Ini mengingatkan saya pada motor saya sendiri sih. Yamaha Saber dan juga MT-15. Kalau R15 W3 sih dia bagian hitamnya ini kecil ya, kalau ini besar. Oke, kita coba nyalakan untuk melihat bagian speedometer. Speedometernya ini secara bentuk dia simple ya, hanya satu dial seperti ini. Kita nyalakan. Nah, tapi ini sudah full digital dan modelnya negatif display. Di sini ada logo Yamaha-nya, kemudian di sini ada beberapa lampu indikator. Secara bentuk dia menyesuaikan sih dengan desainnya, serba membulat sama dengan lampu depannya. Dan ini ada aksen silver. Kemudian untuk rumahnya sendiri ini warnanya warna dasar ya, warna hitam dasar, jadi bukan cat tapi warna bodi aslinya seperti ini. Nah, oke, kita lihat dulu untuk info yang ditampilkan. Nah, info yang ditampilkan di sini ada penunjuk putaran mesin, ini limitnya di 11.000 rpm. Kemudian di sini ada indikator posisi gear, dan di sebelah sini ada indikator VVA sih kalau nggak salah. Coba saya nyalakan dulu ya. Nah, itu ada VVA-nya. Kemudian di sini ada penunjuk kecepatan. Kemudian di sini ada jam. Nah, di bawahnya sini ada indikator atau penunjuk sisa bahan bakar. Nah, di sini ada dua tombol. Tombolnya ada di sebelah kiri dan juga kanan. Coba kita tekan satu-satu ya. Nah, di sini ada perubahan. Ini adalah konsumsi bahan bakar rata-rata secara aktual. Kemudian kita pindah lagi. Di sini ada rata-ratanya. Ini 42,4 km per liter. Kemudian ini adalah kecepatan rata-rata yang ditempuh, ini 20 km per jam. Nah, di sini ada settingan untuk merubah tingkat kecerahan. Ini di level 3 atau tengah-tengah. Jadi ada 5 level ya. 1 itu paling gelap, 5 paling terang. Nah, ini adalah odometernya. Ini masih berjalan 3.455 km. Kemudian ini trip meter, trip satunya, trip 2 kembali ke jam. Untuk yang sebelah kanan sama sih, kembali ke trip 2, trip 1, odometer ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau ditekan dua-duanya itu bisa untuk merubah atau mereset jam ataupun odometer, maksud saya trimeter. Kemudian di sini ada lampu indikator. Di sebelah paling kiri kita urut. Di sini ada sein kiri, kemudian netral, cek engine, suhu, lampu jauh, dan juga sein kanan. Jadi seperti itu. Jadi info yang ditampilkan cukup lengkap ya, dengan bentuk yang kecil seperti ini. Tapi di sini tidak ada sapaan seperti di MT-15, R15 W3 ataupun Vision R. Jadi kalau kita nyalakan ya demo normal seperti inilah. Jadi mungkin itu aja sih review saya mengenai Yamaha XSR 155 ini. Nah, untuk harganya di Malang ya, pada saat saya membuat video ini adalah harganya segini. Dan untuk varian warnanya kalian bisa lihat klip-klip berikut ini.
Oke, jadi seperti itu ya video review saya untuk Yamaha XSR 155 ini. Jadi secara desain sih saya sangat suka ya dengan motor ini, karena desainnya itu susah sekali termakan zaman. Makanya ada peribahasa retro never dies. Jadi motor klasik itu bener-bener awet banget desainnya. Dan kalau kalian penasaran ingin melihat langsung motor ini, kalian bisa langsung datang ke dealer Yamaha terdekat kalian ya. Terutama di Malang ini hampir semua dealer itu ada stoknya. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovb. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.